Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Untuk kelas 10 ini kita telah sampai kepada AKD 3.5. Pada AKD ini akan membahas tentang menggambarkan sifat orang atau sifatul insan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kata sifat dalam bahasa Arab, bagaimana menyifati orang lain dengan kata-kata sifat yang ada dalam bahasa Arab. Dan untuk lebih jelasnya, sebelum kita membahas percakapan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai kata sifat atau menggambarkan sifat orang lain, di sini akan dijelaskan cara menggunakan kata sifat atau cara menyifati orang lain dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada ungkapan-ungkapan. Yang ungkapan-ungkapan ini silakan diperhatikan, silakan dibaca berulang-ulang. Pertama, sadiquka adibun jiddan. Ini ada kalimat sadiquka adibun jiddan, teman kamu itu sopan sekali gitu ya. Nah, adibun ini adalah kata sifat. Adab itu kan beradab ya, sopan. Sadiquka adibun jiddan, temanmu sopan sekali. Wa huwa aidan jamilun. Coba perhatikan. Wa huwa, dan dia juga ganteng gitu ya. Jamil, bagus atau ganteng. Nah, jamil juga kata sifat. Jamilun. Ya. Terus ada kata jismi samin. Badan saya gemuk. Ini ya, ada orang badannya gemuk ini. Terus ada kata anta rajulun nasyitun wa qawiyun. Kamu itu adalah laki-laki yang rajin dan kuat. Nah, ini contoh-contoh ungkapannya yang akan kita gunakan dalam percakapan kita nanti. Terus ada juga contoh-contoh pertanyaan. Man hazar rajulu? Coba perhatikan dulu ini. Siapa laki-laki ini? Ya, siapa laki-laki ini? Huwa Abbas. Dia adalah Abbas. Namanya Abbas ya. Abbas tajirun. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Nah, coba perhatikan. Abbas tajirun ghaniyun. Nah, ini adalah kata sifat nih. Ghaniyun artinya kaya. Orang yang kaya. Ya. Abbas adalah pedagang yang kaya. Nah, yang kaya di sini itu menduduki kata sifat. Jadi nasyitun, qawiyun, saminun, ghaniyun itu adalah kata-kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, jadi ketika menyifati orang lain itu kita menggunakan pola seperti ini. Tajirun ghaniyun, rajulun nasyitun. Kita lanjutkan. Ini contoh yang sama. Hamid mudarris. Ini tanpa ada kata sifat. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Nah, yang baru adalah kata sifat. Hamid mudarrisun jadid. Jadi Hamid adalah guru yang baru. Yang di sini menunjukkan sifat. Nah, kalau untuk benda, ini kan untuk orang. Kalau benda, ma haza apa ini? Haza tufah. Ini adalah apel gitu ya. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Apel adalah buah yang lezat. Nah, yang lezat adalah merupakan kata sifat. Fakihatun ladzidzatun. Ladzidz ini adalah kata sifat yang bermakna enak ya, atau lezat. Apel adalah buah yang enak. Nah, kalau mudarrisun jadidun ini adalah kata yang berjenis laki-laki, maka sifatnya jadidun. Tetapi ketika kata yang disifatinya perempuan, ini ada tak marbutohnya ciri perempuan, maka kata sifatnya lazizatun. Kalau mudarrisatun jadidatun, fakihatun lazizatun. Seperti itu cara penggunaan kata sifat. Tapi nanti akan kita jelaskan lebih detail di percakapan kita nanti. Kalau binatang, mazalika zalika usfurun. Al-usfuru ta'iratun saghiratun. Apa itu? Itu adalah usfur, ya, burung kecil ini ya.
Al-usfur ta'iratun saghiratun. Usfur adalah salah satu burung yang kecil. Jadi usfur ta'iratun ini jenis kata perempuan, saghiratun. Maka kata sifatnya mengikuti juga jadi perempuan. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang bagus. Jamilatun. Seperti itu. Contoh yang lain juga di sini ada kata sifat Ammar talibun mujtahidun. Ammar talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang rajin. Wa Mahmud talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah siswa yang malas. Nah, di sini kenapa malas kaslanu tidak nun gitu ya? Karena yang berakhiran dengan alif dan nun, kata apapun ya, walaupun bukan kata sifat, itu tidak boleh bertanwin ya. Itu nanti ada pembahasan khusus mengenai kata-kata seperti ini. Kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun itu tidak boleh bertanwin. Man anta, kamu siapa? Ana talibun, saya seorang siswa. A anta talibun jadidun, apakah kamu siswa baru? Nah, baru di sini adalah kata sifat. Dan yang disifati talibun, ini jenis kata laki-laki, jadidun, kata sifat juga laki-laki. Kalau perempuan jadidun apa? Jadinya jadidatun. Ya, ana talibatun jadidatun. Seperti itu ya. Tuh, ini sekilas mengenai penggunaan kata-kata sifat di ungkapan-ungkapan. Silakan dibaca-baca secara berulang-ulang. Nah, untuk semakin memudahkan kita memahami isi dari percakapan yang akan kita bahas, yang di dalamnya terdapat kata sifat, di sini ada beberapa kosakata baru. Pertama ada kata adibun, tadi sudah diartikan beradab ya, atau sopan, ramah ya. Samin, gemuk. Qawiyun, ini kuat ya, qawi. Kuwah itu dari kata qawiyun. Rajulun, seorang laki-laki. Tajirun, itu seorang pedagang. Ghaniyun, seorang yang kaya, ini kata sifat. Jadidun, baru. Sayyaratun jadidatun, mobil yang baru. Tufah, itu apal. Fakihatun, ini artinya buah. Selanjutnya ada kata sahlah, mudah ya. Mujtahid, ini rajin atau sungguh-sungguh. Ijtihad, itu artinya bersungguh-sungguh ya. Kaslan, malas. Kaslanu. Nah, pembelajaran kita, kenapa setiap pembelajaran senantiasa ada percakapan? Ini biar kita paham cara menggunakan kata sifat dalam sebuah konteks. Konteksnya berupa percakapan yang terjadi antara Kamal, ada Badri, ada Hasan ya. Ini nanti ada berapa orang dalam percakapan ini yang akan kita pahami maksud dari percakapan ini. Sama-sama. Assalamualaikum ya Badri. Saya yakin kalian paham semua maksud ini. Hadza akhi, ini saudara saya. Hadza akhi Hasan, ini saudara saya namanya Hasan maksudnya. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam kata si Badri ini. Ahlan ya Hasan, ya selamat berjumpa wahai Hasan. Ahlan wa sahlan ya Badri, senang berjumpa denganmu wahai Badri. Itu ya. Nah, Masya Allah. Nah, ini ungkapan orang Arab ketika mengagumi sesuatu. Masya Allah. Sadiquka adibun jiddan, teman kamu sopan sekali. Ingat, adibun ini kata sifat. Kata sifat yang kedudukannya sebagai khabar mubtada istilahnya ya. Ini mubtada, ini khabar mubtada. Teman kamu sopan sekali. Kata si Kamal, na'am, ya. Wa huwa aydan jamilun mithlak. Wa huwa aydan jamilun mithluka. Dan dia juga ganteng seperti kamu ya. Misluka itu seperti kamu. Kata si Badri, walakin jismi samin, tapi badan saya gemuk. La ba'sa, kata si Hasan, la ba'sa, tidak apa-apa. Kamu itu laki-laki yang rajin dan kuat ya. Syukran. Ya, terima kasih katanya. Wa man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Rajulun itu laki-laki ya. Huwa Abbas, dia adalah Abbas. Abbas abuhu tajirun. Abbas itu ayahnya adalah seorang pedagang.
Huwa tajirun ghaniyun. Dia adalah pedagang yang kaya. Nah, di sini huwa adalah mubtada, tajirun itu khabar mubtada. Huwa dia adalah pedagang. Nah, ketika kita ingin menambahkan kata sifat dari khabar mubtada, maka kita gunakanlah sifat atau na'at. Ya, ini namanya na'at istilahnya. Na'at itu artinya kata sifat. Adjektif dalam bahasa Inggris. Dia adalah pedagang yang kaya. Yang kaya. Di tengahnya ini kita bisa artikan yang kaya. Gitu. Yang. Karena kata sifat bahasa Arab bisa ditambahkan maknanya dengan yang. Wa masmur rajul hunaka, dan siapa nama laki-laki yang di sana? Kata si Badri, huwa Ustazu Hamid. Huwa Ustaz Hamid. Dia adalah Al-Ustaz Hamid, ya. Huwa Ustaz Hamid. Dia adalah Pak Hamid. Wa huwa mudarrisun jadid. Dia adalah seorang guru yang baru. Nah, mudarrisun guru. Jadidun yang baru. Nah, yang di sini atau jadidun di sini merupakan kata sifat dari mudarris, guru yang baru. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Dia adalah guru bahasa Arab. Wa uhibbul arabiyyata, dan saya suka bahasa Arab. Kata si Hasan, al-arabiyyatu lughatun sahlah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Nah, yang mudah juga merupakan kata sifat. Ya, jadi ingat cara penggunaannya. Kalau perempuan lughatun, maka dia sahlatun. Tapi kalau misalnya darsun sahlun, itu pelajaran yang mudah. Jangan sahlatun. Kenapa? Karena sahlatun digunakan untuk kata yang disifatinya perempuan. Ini kata perempuan. Wa man huwa, dan siapa dia? Ammar. Dia Ammar. Huwa talibun mujtahid. Dia adalah siswa yang rajin, ya. Wa bijanibihi Mahmud, dan di sampingnya adalah Mahmud. Nama orang ini. Wa huwa talibun kaslan, dan dia adalah siswa yang malas. Ingat, kaslanu ini kata sifat yang berakhiran alif dan nun. Itu ketika dia menjadi kata sifat dari kata yang bertanwin, talibun, maka khusus untuk yang berakhiran alif dan nun itu tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin, artinya kaslanu. Tidak boleh kita mengatakan kaslanun. Ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan mengenai percakapan ini. Tugas kalian silakan diterjemahkan di sini agar semakin paham isi dari percakapan ini. Nah, untuk melihat kita paham atau tidak sebuah percakapan, tutup makna yang kita tulis ini, kita artikan dengan mulut kita, dengan suara kita. Kalau kita bisa memahami isi dari setiap kata-kata ini, berarti kita sudah memahami isi dari sebuah percakapan atau dialog. Seperti itu. Selanjutnya, tugas kalian juga ajib al-as'ila at-taliyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Masmut tilmizis samin. Siapakah siswa yang gemuk itu? Siapa namanya gitu ya? Masmul mudarris al-jadid. Siapa nama guru yang baru itu? Man huwa tajirul ghani. Siapakah pedagang yang kaya itu? Masmut talibil kaslan. Siapa siswa laki-laki yang malas itu? Halil arabiyyatu lughatun sahlah. Apakah bahasa Arab itu bahasa yang mudah? Ini silakan dijawab menurut percakapan yang ada di atas itu. Nah, untuk semakin kita memahami isi dari sebuah kata atau kalimat yang di dalamnya terdapat kata sifat, maka di sini ada beberapa latihan. Latihan menggunakan atau menentukan kata sifat dalam bahasa Arab. Ini tadrib, ini latihan. Iqra waktu bin na'at fil jumlah waktu al-ma'na bil lughatil Indonesia. Baca dan tulislah na'at. Nah, na'at ini artinya kata sifat ya. An-na'ta. Jadi bacanya iqra waktu bin na'ta fil jumlah. Tulis, baca dan tulis kata sifat dalam kalimat. Waktu, dan tulislah al-ma'na, maknanya ini, makna di sini bil lughatil Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Maknanya dengan bahasa Indonesia nanti ya. Nah, mana yang kata sifat? Kita harus paham sebuah kalimat, kosakatanya itu untuk bisa menentukan mana yang merupakan yang kata itu jenisnya jenis kata sifat. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah siswa yang lama.
Qadim berarti kata sifat. Azalika ar-rajulu mudarrisun jadid? La, huwa tabibun jadid. Nah, coba perhatikan. Azalika, apakah itu laki-laki, apakah laki-laki itu maksudnya mudarrisun jadid, guru yang baru? Tidak, dia adalah dokter yang baru. Mana yang kata sifat? Oh, berarti ingat yang ada yangnya itu berarti dia adalah kata sifat, ya. Jadidun adalah na'ats atau kata sifat. Maka tulis di sini nanti jadidun. Artinya apa? Baru. Ya, ditulis baru artinya. Terus nomor 3. Hadza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Darsun itu pelajaran. Hadza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ingat, kata sifat dalam bahasa Arab itu selalu mengikuti kata yang disifati. Ini kata yang disifati, yang ini kata sifat. Mengikuti dalam hal apa? Kalau kata yang disifatinya laki-laki, dia juga harus sahlun, tidak boleh sahlatun, ya. Nah, kalau dia ini berbarisnya dhammah, ini juga harus lun, ya, tidak boleh tan tin, misalnya sahlan, sahlin, tidak boleh, tapi harus sahlun, karena ininya dhammah sama-sama dhammatain, ya. Maka di sini mana yang kata sifat? Sahlun itu adalah kata sifat. Tulis di sini sahlun, ya. Nomor 4, Abbas tajirun sahirun. Abbas adalah pedagang yang terkenal. Syahir itu masyhur, ya, terkenal. Tajirun syahirun. Mana yang kata sifat? Nah, silakan ditentukan. Bilal muhandisun kabir. Bilal adalah ahli teknik yang besar, maksudnya yang terkenal, maksudnya, ya. Bilal muhandisun kabir. Dia adalah ahli teknik yang besar. Al-Ingliziyatu lughatun sa'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Sa'bah itu artinya sulit, lawan dari kata sahlun. A'anta rajulun ghaniyun? A'anta rajulun ghaniyun? Ini nanti ada 2 kata sifat, tapi tulis salah satu saja yang merupakan kata sifat, ya, dari kalimat ini. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Tidak, saya adalah laki-laki yang miskin. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Mana yang kata sifat? Tuliskan di sini, lalu diartikan. Anta mudarrisun qadim? Apakah kamu itu guru yang lama? Tidak, saya guru baru. Ini tulis salah satu, ya. Kalaupun ada 2 kata sifat dalam kalimat ini, tulis salah satu saja. Ahamid talibun kaslanu? Apakah Hamid adalah siswa yang malas? Oh, tidak, dia adalah siswa yang rajin, ya. Nah, tugas kalian, mana yang kata sifat dari kalimat yang ada ini, salah satu kata saja, itu tulis di sini, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita pertama bisa menentukan mana yang kata sifat, mana yang tidak. Terus bisa juga memahami makna dari kata itu, gitu, ya. Seperti itu tujuannya. Selanjutnya, di sini ada latihan dha' fil faragh fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Letakkan di yang kosong, ini maksudnya faragh ini yang kosong-kosong ini, titik-titik ini, ya. Fil jumalil atiyah, ini adalah jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat. Jumal itu jamak dari kata jumlah. Ini kalimat-kalimat. Apa yang diletakkan? Na'tan munasiban, kata sifat yang sesuai. Nah, ini tugas kalian menentukan kata sifat yang sesuai dengan kata ini, ya, dengan kata yang di soal ini. Nah, kalau memang ada kata-kata yang ingin kalian tuliskan tapi kalian tidak memahami apa yang digunakan, kata apa yang digunakan, cari di kamus, ya, atau cari di Google Translate atau apa, gitu, ya. Lalu tuliskan di sini. Misal, Khadijah talibatun, misalnya Khadijah itu adalah siswi yang, misalnya kita ingin menuliskannya itu yang pintar, misalnya. Apa bahasa Arab pintar? Kalau tidak tahu, tulis di Google-nya ataupun di browser kalian, cari makna pintar dalam bahasa Arab itu apa, ya. Kalau tidak paham cara mencari kosakata, buka tutorial tentang cara mencari makna kata bahasa asing, terutama bahasa Arab, di video yang pernah di-upload, gitu, ya. Khadijah talibatun, kalau misalnya pintar berarti mahiratun, ya. Khadijah adalah siswa yang
pintar. Ingat, talibatun karena perempuan dia harus mahiratun, pakai tun juga karena perempuan. Al-arabiyyatu lughatun, bahasa Arab adalah bahasa yang apa? At-tufahu fakihatun, apel adalah buah yang apa? Buat di sini. Muhammad tabibun, Muhammad adalah dokter yang apa? Buat kalimat. Anta talibun, apakah kamu siswa titik-titik ya, yang apa? Apakah kamu siswa yang apa? Misalnya ini pasti ada kata tanya ya. Khalid tajirun, Khalid adalah pedagang yang apa? Buat kalimatnya. Al-usfuru ta'iratun, ini ta'iratun ya karena al-usfur dianggap perempuan. Al-usfuru ta'iratun apa? Usfur adalah burung yang apa? Tadi ada itu ya. Ana mudarrisun, saya itu adalah guru yang apa? Buat di sini. Kalimat bahasa Arabnya isi titik-titik dengan kata sifat. Al-inkliziyatu lughatun, bahasa Inggris adalah bahasa yang apa? Buat kalimat. Al-qahiratu madinatun, Kairo adalah kota yang apa? Nah itu. Saya yakin kalian bisa. Silakan gunakan kosakata-kosakata yang di atas, itu bisa digunakan. Terus tugasnya lagi, ini sebenarnya tugasnya memang kelihatan banyak, tapi jawabannya hanya satu kata ya. Ya, silakan ini berlatih kita menggunakan kata sifat dalam bahasa Arab, karena semakin sering kita melatih kemampuan bahasa kita, sering menjawab soal seperti ini, dan kita bisa, itu berarti secara tidak langsung kemampuan bahasa Arab kita sudah mulai berkembang. Al-arabiyyatu, ini tugasnya ya, tugasnya adalah dha' fil makanil khali fil jumalil atiyah man'utan munasiban. Kalau yang tadi minta dituliskan na'at atau kata sifat, kalau yang ini kata yang disifatinya. Man'ut itu artinya kata yang disifati, ya. Bahasa Arab itu adalah titik-titik mudah. Nah, apa titik-titiknya itu apa? Oh, misalnya al-arabiyyatu lughatun, misalnya kita isi dengan lughatun. Nah, seperti itu. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ammar, misalnya titik-titik ghaniyun. Ammar itu titik-titik yang kaya. Faisal titik-titik kaslanu. Faisal adalah titik-titik malas. Saya titik-titik qadim yang lama. Hadza ini adalah titik-titik maksurun yang pecah gitu ya. Maksur itu artinya pecah. Nah, yang ini tugasnya kalian hanya menulis saja, tulis saja di buku latihannya. Nah, selanjutnya sedikit akan kita bahas kata yang disebut dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Sebenarnya ini pembahasan ini lumayan panjang, tapi kita akan bahas sekilas saja ini mengenai isim ma'rifat dan isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Apa itu isim ma'rifat? Jadi isim itu kata ya, kata benda lah bisa kita katakan. Kata dalam bahasa Arab kan ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim itu kata-kata yang tidak menunjukkan pekerjaan, ya, bukan juga kata-kata sambung, tapi dia kata benda atau segala sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita atau perasaan kita gitu ya. Nah, jadi bahasa Arab itu banyak jenis kata itu berupa isim ya, karena dia yang paling banyak itu isim. Kalau fi'il itu tidak terlalu banyak, yang paling banyak adalah isim. Semua kata itu ya hampir digolongkan kepada isim. Nah, isim itu ada yang isim nakirah, ini kata umum, ada isim ma'rifah, ada kata khusus. Maksudnya apa? Nakirah itu kata benda bentuk umum atau tidak dikenal. Contoh misalnya kata baitun. Baitun itu artinya rumah. Rumah itu sifatnya umum. Waladun, anak gitu ya. Ketika kita rubah bentuk baitun ini dengan menambahkan alif lam, maka maknanya bukan lagi rumah, tetapi rumah itu, rumahnya sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui itu namanya nakirah, dia masih sifat kata yang umum. Kalau sudah khusus, ya, itu namanya isim ma'rifah. Ya, kalau nakirah cirinya dia tanwin, tapi kalau ma'rifah salah satu cirinya adalah alif dan lam. Seperti itu. Al-baitu dengan baitun beda. Al-baitu itu artinya rumah itu, rumahnya sudah diketahui yang mana. Ketika kita ngomong baitun itu rumah saja, itu tidak ada makna-makna itu, makna segala macam. Ya, itu bedanya. Walad anak secara umum. Jadi kalau al-waladu itu anak itu. Nah, maka ada orang Arab sering menggunakan alif lam di awal kata. Ya, sering menggunakan alif lam.
Kenapa? Karena tujuannya untuk menjadikan isim yang disebutkan itu adalah isim ma'rifah atau isim yang sudah khusus atau sudah dikenal, sudah tentu bendanya yang mana gitu. Nah, apa fungsinya kita mempelajari ini dalam membahas tentang kata kerja, kata sifat? Nah, ini nanti akan ketemu fungsinya. Jadi, ketika kita membuat kalimat, itu harus perhatikan nakirah dan ma'rifatnya. Ya. Zalika baitun, itu rumah, itu adalah rumah. Rumah ini umum masih, ya, rumah secara umum. Tapi kalau al-baitu kabirun, rumah itu, nah sudah ada itunya di sini karena rumahnya sudah tertentu, ya, besar, kabirun, rumah itu, rumah yang itu yang sudah kita, yang dilihatnya ataupun mungkin yang ditampilkannya, yang ditunjukkannya itu kabirun, besar. Nah ini jadi baitun umum. Ketika tambah al-baitu dia sudah khusus, sudah rumah yang tertentu rumahnya. Ja'a waladun, telah datang seorang anak. Ini umum masih anaknya itu. Anak tidak tahu anak yang mana. Ketika diucapkan al-waladu mu'addibun, ya, atau al-waladu adibun, ya, kita rubah saja ini karena mu'addib itu sebenarnya guru gitu ya. Al-waladu adibun, anak itu adalah sopan, anak itu sopan. Al-waladu adibun, anak itu sopan. Nah, sopan di sini, al-waladu di sini, ini sudah tentu anaknya yang mana gitu. Nah, seperti itu, maka ketika kita membuat kata sifat, nanti akan nampak sekali fungsi dari kata itu gitu ya. Misalnya sebagai contoh, kita buat contoh dulu penjelasan. Misalnya gini ya. Baitun kabirun, rumah yang besar. Nah, ketika kita buat al-baitu kabirun, rumah itu besar. Tapi ketika buat kalimat al-baitul kabiru, nah di sini fungsinya. Misalnya jadidun. Pak perhatikan. Rumah itu besar. Baitun kabirun, rumah yang besar. Nah, ketika tidak pakai alif lam, ini artinya rumah yang besar, ya. Tapi kalau kita tambahkan alif lam, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, kalau dua-duanya itu kita buatkan alif lam, al-baitul kabiru, rumah yang besar itu. Nah, ini sama-sama beralif lam, artinya sama-sama isim ma'rifah. Dan ingat, kata sifat itu mengikuti kata yang disifati, ya. Na'at dengan man'ud itu gitu ya. Itu na'at dulu. Jadi posisinya sebenarnya na'atnya itu terletak setelah man'ud gitu ya. Na'at terletak setelah man'ud seperti ini. Jadi misalnya na'atnya itu misalnya baitun, ya, man'udnya kabirun. Nah, kalau yang ininya misalnya al-baitu, maka ini harus al-kabiru. Al-baitul kabiru. Kenapa demikian? Karena kata sifat, na'at, itu harus mengikuti kata yang disifati. Kalau dia ma'rifat, sama-sama ma'rifat. Ya. Kalau dia laki-laki, sama laki-laki. Nah, maka ada dua pola yang mesti kita pahami. Yang ini pola mubtada khobar, namanya istilahnya. Yang satunya ma'rifat, satunya nakirah, ini mubtada khabar. Kalau yang ini namanya na'at man'ud. Nah, untuk penjelasan materi ini nanti akan kita jelaskan lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.